Bagi sebagian besar orang, pasar modal memang tempatnya berspekulasi. Namun, spekulasi di pasar modal tidak sama dengan berjudi. Setidaknya kamu harus memiliki perbekalan dasar yang didapat dari belajar saham. Jika kamu berpikir miliarder dan multimilioner seperti Warren Buffett dan Lo Keng Hong lahir dalam semalam, kamu salah besar. Mereka sudah memulai petualangannya di dunia investasi sejak kecil, dan karenanya kini mereka punya pengetahuan yang sangat baik tentang pasar. Keuntungan di pasar modal tidak seperti pergi ke mesin ATM terdekat lalu menarik uang yang tidak kamu miliki. Sebaliknya, kamu mungkin akan kehilangan dana investasi kamu jika tidak berhati-hati. Namun, banyak orang-orang atau trader-trader yang melupakan hal-hal yang paling mendasar dalam dunia trading, baik itu trading saham ataupun trading kripto. Ada 5 hal yang menurut pandangan saya sering dilupakan oleh para trader. Hal yang paling sering dilupakan oleh para trader adalah mereka melupakan bahwa pasar saham itu penuh dengan resiko. Memahami resiko-resiko dengan penuh ini berguna agar kamu tidak terlalu berharap dan berhalusinasi yang tinggi dalam dunia trading. Beberapa trader sangat pede dengan keuntungan yang melimpah dari trading saham, sehingga mereka menempatkan seluruh dananya di pasar tersebut. Padahal trading saham adalah hal yang sangat berisiko. Tentu para trader pada awalnya telah memahami resiko yang akan terjadi di dunia saham. Namun, ketika mereka berinvestasi, mereka kerap lupa tentang resiko perusahaan bangkrut, resiko likuiditas saham, dan resiko fluktuasi. Resiko perusahaan bangkrut adalah resiko terbesar dalam investasi di saham. Jika suatu perusahaan bangkrut, maka kita sebagai pemegang saham minoritas dapat dipastikan tidak akan kebagian apa-apa dari kekayaan perusahaan tersebut. Kemudian resiko likuiditas saham adalah kerugian yang dapat muncul pada saat saham tersebut tidak lagi ada transaksi yang memadai di pasar sekunder. 3 resiko besar di pasar saham ini benar-benar harus dipahami sebelum membeli suatu saham. Resiko pertama dan kedua harus kita hindari sejak awal kita membeli saham. Satu-satunya resiko yang dapat diambil adalah resiko yang ketiga, yaitu fluktuasi saham. Fluktuasi saham di pasar akan selalu terjadi seiring dengan dinamika pasar keuangan. Sehingga jika sudah memahami hal ini, maka gejolak pasar yang membuat harga saham kita turun tidak akan menghilangkan nafsu makan dari kalian. Tapi tentunya ada syarat lain yang perlu diingatkan lagi, bahwa untuk berinvestasi di saham jangan menggunakan uang pinjaman dan jangan menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Hal yang kedua yang paling sering dilupakan oleh para trader adalah pengetahuan dasar tentang saham. Pengetahuan adalah senjatamu di pasar modal. Semakin banyak pengetahuan yang kalian punya, keputusan finansial yang akan kalian hasilkan akan semakin bijaksana. Mungkin mengikuti saran influencer saham terdengar lebih mudah, tapi kamu harus ingat bahwa selera resikomu dan sang influencer pasti berbeda. Begitupun dengan perencanaan keuangan. Ada 4 hal yang betul-betul harus dipahami secara mendasar oleh para trader. Yang pertama adalah metrik finansial dan definisinya. Kemudian metode analisis fundamental dan analisis teknikal. Kemudian aturan dasar trading saham seperti auto reject atas atau auto reject bawah. Kemudian terminologi market, fitur dalam aplikasi trading, kepatuhan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengetahuan umum soal ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit fiskal, harga minyak, dan nilai tukar mata uang. Hal yang ketiga yang paling sering dilupakan oleh para trader adalah pengaruh lingkungan sekitar. Bukan hanya influencer, tetapi teman dan kerabat bisa saja membuatmu terpengaruh untuk berinvestasi pada emiten tertentu. Camkan ini baik-baik, bahwa kamu dan orang lain pasti punya selera resiko, analisis, dan tujuan investasi yang berbeda. Jangan pakai mentah-mentah saran atau informasi dari orang lain sebelum kamu menganalisis dengan mapan. Kamu pun tidak disarankan untuk berinvestasi pada emiten yang tidak kamu pahami model bisnisnya atau skema industrinya. Tetaplah menjadi investor yang konservatif sampai waktu untuk kalian itu tiba. Hal yang keempat yang paling sering dilupakan oleh para trader, terutama untuk trader pemula, bahwasanya trader harian bukan untuk pemula yang masih sangat awam. Banyak investor tampak santai saja dengan menjadi trader harian meski harus cut loss saat pasar ambruk. Namun, kalian harus mengetahui bahwa mereka punya pengalaman dan jam terbang yang lebih banyak dari kamu yang masih awam. Menerapkan disiplin waktu pada pasar yang volatil dan tidak tertebak
bukanlah tugas pemula yang awam. Saat masih belajar, lebih bijaksana jika kamu mengikuti alur pasar dan ambil untung saat waktunya datang, ketimbang tergesa-gesa membeli dan menjual saham tempo yang kamu tetapkan sendiri dengan pengetahuan yang masih terbatas. Poin kelima yang paling sering dilupakan oleh para trader adalah pengelolaan emosi dan pengelolaan ekspektasi. Trader pemula bahkan profesional sekalipun akan selalu kalah bertarung di pasar modal jika tidak berhasil mengelola emosinya. Bagaimanapun, fluktuasi pasar dan dinamikanya akan memprovokasi emosi dari para trader. Saran terbaiknya adalah jangan mengikuti emosi kalian. Kalian harus tetap logis dan realistis saat mengambil keputusan finansial. Emosi adalah musuh utama yang harus kalian kendalikan. Kemudian dalam mengelola ekspektasi, dalam melihat emiten memperoleh cuan 50% dalam sehari-hari, pasti membuat para trader berekspektasi yang sangat jauh. Hal ini bisa jadi tidak salah, dan bisa jadi para trader tersebut juga bernasib baik pada hari itu. Yang terpenting adalah mengelola ekspektasi diri kalian. Sebab sebagaimana kamu mungkin akan untung besar hari ini, kamu juga sangat mungkin akan rugi besar hari ini. Jadi, para trader sering kali lupa dalam mengelola ekspektasi mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana kemungkinan akan untung besar hari ini, namun terkadang melupakan untuk memikirkan kemungkinan akan rugi besar pada hari itu juga. Mengelola ekspektasi juga penting dilakukan agar analisa kalian tidak meleset. Meski kalian mengira emiten yang kalian pegang masih kuat untuk naik, namun pastikan bahwa perkiraan kalian berdasar pada analisis yang tepat. Itulah 5 hal yang paling sering dilupakan oleh para investor maupun trader. Jadilah investor yang bijaksana dan mampu mengendalikan emosi serta dapat membuat keputusan yang logis. Subscribe channel Astrawara Economics dan sampaikan saran, kritik, cacian ataupun makian di kolom komentar ya. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.